Oke, baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat. Oke, baik. Kembali kita berjumpa bertatap muka secara daring pada kesempatan ini, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ke-9. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-8, kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pengantar manajemen, di sini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk kali ini, yaitu kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, untuk itu mohon izin saya menampilkan untuk slide presentasinya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang manajemen sumber daya manusia, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya di dalam organisasi bahwasanya sumber daya yang memang dominan yang menentukan daripada keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan organisasi di sini adalah sumber daya manusia. Nah, sehingga di sini sebagaimana fungsi daripada manajemen yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan pengorganisasian. Salah satu daripada fungsi pengorganisasian yang ada di dalam fungsi manajemen di sini adalah mengorganisir daripada sumber-sumber daya, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, sangat penting tentunya kita memahami dalam konsep ya manajemen sumber daya manusia, dan di sini kita akan menjelaskan konsep-konsep dasar daripada manajemen sumber daya manusia, dan tentunya di sini manajemen sumber daya manusia ini merupakan disiplin ilmu tersendiri. Oke, baik. Kita langsung masuk ke definisi. Jadi di sini sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia akan tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan juga masyarakat. Definisi lain di sini juga menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber-sumber daya manusia di dalam organisasi. Kemudian di sini juga di dalam definisi yang lain, manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, di sini ada 3 definisi yang menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita melihat ya dari definisi yang pertama, di mana di dalam manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan aktivitas manajemen. Yang pertama di sini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut sumber daya manusia, yang mana di dalamnya di sini berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Jadi dengan manajemen sumber daya manusia ini, pencapaian tujuan ini tidak semata-mata untuk tujuan organisasi saja, tetapi di sini juga menyangkut tujuan-tujuan individu dari sumber daya manusia yang ada dan juga tujuan masyarakat. Tujuan organisasi jelas di sini bagaimana mengefektifkan, mengefisiensikan ya di dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu dalam rangka untuk mencapai laba yang optimal. Sedangkan kalau tujuan individu, tentunya di sini berkaitan dengan tujuan-tujuan individu yang ada di dalam organisasi.
Secara umum bisa dikatakan ketika seorang individu bergabung di dalam suatu perusahaan, ini pertama adalah tentunya harapannya untuk memperoleh gaji, insentif ya, yang rutin diterima setiap bulannya. Ini adalah tujuan yang memang ada di setiap individu. Namun demikian tentunya di sini ada tujuan lain, yaitu berkaitan dengan tujuan final, yaitu kesejahteraan daripada individu itu sendiri. Jadi dengan gaji yang diterima, dengan adanya dia bekerja di suatu perusahaan, maka harapannya adalah kesejahteraan daripada individu ini memang bisa diperoleh. Di samping itu tentunya juga ada hal-hal lain, tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan misalkan untuk pengembangan karir ya, posisi jabatan. Nah, ini adalah merupakan beraneka macam daripada tujuan-tujuan individu yang ada. Nah, tentunya dari tujuan individu ini ya yang tadi sudah saya sebutkan, dengan manajemen sumber daya manusia ini harapannya nanti bisa tercapai ya. Organisasi di sini bisa memfasilitasi ya dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi. Termasuk juga tujuan masyarakat secara luas. Lingkungan masyarakat ini memang secara langsung memiliki tujuan-tujuan daripada sumber daya manusia yang ada di organisasi itu sendiri. Berkaitan dengan perekrutan, misalkan saja beberapa perusahaan menetapkan perekrutan daripada sumber daya manusia ini adalah diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, ini dengan demikian tentunya ini dalam rangka apa? Untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat di lingkungan perusahaan untuk memperoleh pekerjaan, dan tentunya di sini harapannya adalah untuk kesejahteraan yang lebih baik. Oke. Kemudian yang lain ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, ini adalah merupakan aktivitas ya berkaitan dengan penarikan ya, ini seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya. Nah, ini jadi proses manajemen sumber daya manusia ini aktivitasnya dimulai dari penarikan. Jadi penarikan ini adalah identik dengan proses perekrutan. Nah, perekrutan di sini tentunya diawali dengan berbagai macam cara, bersifat internal ya, sumbernya dari dalam perusahaan, atau mungkin bersifat eksternal, sumber perekrutan berasal dari luar perusahaan. Tentunya di sini perusahaan memiliki kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi secara kualifikasi ya, kualifikasi maupun kuantitas terkait dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, makanya di sini diperlukan proses seleksi dalam rangka untuk memperoleh ya sumber daya manusia yang bergabung di dalam organisasi yang memang betul-betul memiliki kualitas yang terbaik ya. Ini. Kemudian di samping itu juga organisasi di dalam kaitannya dengan pengembangan. Nah, pengembangan di sini yang dimaksud adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi organisasi di sini tentunya harapannya bisa memberikan kesempatan kepada setiap individu yang ada di dalam organisasi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, pengembangan di sini tentunya bisa berupa pelatihan-pelatihan, workshop, atau mungkin di sini berkaitan dengan studi lanjut. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan. Harapannya apa? Harapannya tentunya di sini nanti feedbacknya adalah kembali pada organisasi itu sendiri ya, di mana knowledge atau pengetahuan daripada organisasi ini menjadi berkembang, meningkat dengan adanya peningkatan dan perkembangan daripada knowledge dari individu yang ada di dalam organisasi. Kemudian penggunaan dan pemeliharaan sumber daya. Nah, bagaimana sumber-sumber daya yang dimiliki ini nanti dimanfaatkan untuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi ya. Jadi di sini tentunya mengacu melihat pada kompetensi daripada masing-masing sumber daya manusia yang ada. Oke. Kemudian untuk yang lainnya, definisi ini mengenai beberapa masalah ruang lingkup karyawan, buruh. Nah, ini berkaitan dengan definisi yang ketiga. Oke, saya kira arahnya sama ya ini ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang memang sudah ditentukan. Oke, itu beberapa definisi yang menjelaskan daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, ini untuk manajemen sumber daya manusia, ini penerapan manajemen berdasarkan fungsi
untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan maupun bertambah. Oke, ini untuk pemahaman ya. Nah, ini konsep-konsep dasar daripada manajemen sumber daya manusia. Ini ada beberapa konsep yang menjelaskan. Pertama adalah pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Ini konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia. Kemudian konsep yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin. Kemudian konsep yang keempat, pekerja dianggap sebagai manusia. Kemudian yang kelima, ini pekerja dianggap sebagai partner. Oke. Oke, nah, jadi beberapa konsep di sini seperti dalam praktek yang sering kita jumpai ya, dalam lingkup organisasi, bagaimana kedudukan daripada sumber daya manusia di dalam organisasi. Ini kalau yang pertama adalah pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Ini kalau dalam konteksnya berarti di sini pekerja atau pegawai ini tentunya nanti merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ya, kalau kita ambil contoh misalkan di klub-klub sepak bola itu ya, di mana para pemain itu bisa ditransfer, bisa diperjualbelikan itu ya. Misalkan dijual ke klub mana, beli dari klub mana. Nah, ini. Jadi ini adalah merupakan konsep, sebetulnya ada ya dalam prakteknya konsep sumber daya manusia di mana pekerja atau pegawai ini dianggap sebagai barang dagangan. Oke. Kemudian yang kedua adalah konsep dianggap sebagai sumber daya manusia. Nah, jadi kalau konsep pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia tentunya mengacu pada beberapa definisi yang ada, maka di sini sumber daya manusia itu dikelola dengan baik, dimanage ya. Bagaimana proses perekrutan, bagaimana proses seleksi, bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia, bagaimana kesejahteraan intensif yang diberikan oleh organisasi ini tentunya adalah benar-benar diperhatikan karena di sini adalah sebagai sumber daya manusia. Nah, ini. Kemudian pekerja dianggap sebagai mesin. Nah, ini. Jadi memang dalam praktek saat ini saya kira masih ada ya praktek-praktek di mana sumber daya manusia ini, pekerja ini dianggap sebagai mesin. Jadi bagaimana mesin itu diperlakukan? Kalau di dalam perusahaan kapasitas maksimal mesin dalam satu hari itu mampu bekerja dalam waktu berapa jam? Jadi kalau misalkan di situ dimungkinkan 24 jam, maka di sini bagaimana agar supaya kapasitas mesin ini bisa terpenuhi 24 jam sehingga di situ kadang manusia ini nanti yang dilakukan sistem shift. Nah ini dalam gambarannya. Jadi banyak sekali ya pekerja yang misalkan di sini pagi bekerja berangkat jam 8, kemudian di situ diberikan tugas di ini itu sampai bahkan ada sistem lembur dan sebagainya. Nah, memang itu semua dalam rangka untuk kepentingan daripada organisasi, dalam artian di situ bagaimana produktivitas daripada organisasi itu menjadi meningkat. Namun demikian di sini kita kalau melihat bahwasanya memang ada hal-hal yang diabaikan, bahwasanya pekerja ini tidak lagi diperlakukan sebagai manusia, di mana manusia di sini ya sebagai manusia sosial, butuh berinteraksi, makhluk sosial, beradaptasi dan sebagainya. Nah ini, jadi beberapa waktu lalu misalkan saja ada penyekapan pegawai ya pekerja di salah satu perusahaan yang memang di situ mempekerjakan mereka dengan gaji yang sedikit, kemudian dengan jam kerja yang sangat tinggi. Nah ini. Oke. Kemudian untuk yang keempat, pekerja dianggap manusia. Ini berarti memanusiakan pekerja. Berarti di sini bagaimana kebutuhan manusia, bagaimana hak-hak daripada manusia ini memang dipenuhi dalam hal ini.
Kemudian untuk yang kelima, pekerja dianggap sebagai partner. Partner itu rekan ya, berarti di sini berada sejajarkan ya, sama ya kedudukannya, memiliki kedudukan yang sama. Tentunya di sini dalam rangka untuk agar supaya pencapaian tujuan organisasi ini memang bisa lebih optimal. Oke. Jadi ini beberapa konsep di dalam manajemen sumber daya manusia, dan tentunya dari 5 konsep di sini ya memang dalam prakteknya ini masih sering kita jumpai ya, bagaimana pekerja dianggap sebagai barang dagangan, bagaimana pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia, bagaimana pekerja dianggap sebagai mesin, dan bagaimana pekerja dianggap manusia dan juga sebagai partner. Oke. Nah, ini model ya, selanjutnya ini adalah model manajemen sumber daya manusia. Jadi ada beberapa model di sini ya. Yang pertama adalah model klenikal, kemudian ada model hukum, kemudian ada model finansial. Untuk yang pertama adalah model klenikal. Jadi memperoleh, memelihara laporan, data, catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Kemudian fungsi Departemen Sumber Daya Manusia menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian rutin. Ini kalau untuk model klenikal. Kemudian di sini kalau model hukum, aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan perburuan di masa negosiasi kontrak, pengawasan, dan kepatuhan merupakan fungsi pokok disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan. Sedangkan untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah model finansial, di mana di sini para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari sumber daya manusia, kebutuhan akan keahlian dalam mengelola bidang yang semakin kompleks. Nah ini, jadi ini adalah model-model di dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita melihat memang bisa dikatakan dari model-model yang ada di sini, prakteknya memang bisa masih banyak ya kita jumpai ya, seperti model klenikal di sini ya, ini memang sifatnya rutinitas, laporan, catatan ya, kerjaan rutin itu. Sedangkan kalau model hukum ini berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Nah, sedangkan kalau untuk model yang finansial ini memang model yang memang ideal ya, karena memang di situ manajer sadar pengaruh besar dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah. Kemudian ada juga model manajerial. Ini adalah manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer ini yang berorientasi pada produktivitas. Departemen sumber daya manusia melatih manajer ini dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti pengangkatan, evaluasi kerja, dan pengembangan. Kemudian karyawan pada umumnya lebih senang berinteraksi dengan manajer mereka sendiri dibanding dengan para staf pegawai. Maka beberapa departemen sumber daya manusia dapat menunjukkan manajer ini untuk berperan sebagai pelatih dan juga fasilitator. Kemudian juga ada model yang kelima adalah model humanistik. Ini Departemen Sumber Daya Manusia dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Spesialis sumber daya manusia ini harus memahami individu karyawan dan membantunya memaksimalkan pengembangan diri pada peningkatan karir. Jadi model ini menggambarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Baik, kemudian untuk yang berikutnya ada juga untuk model ilmu perilaku. Ini psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas daripada sumber daya manusia. Kemudian prinsip-prinsipnya adalah bahwa sebuah pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya manusia, bidang sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip sains, meliputi teknik upah, evaluasi, desain program, dan tujuan pelatihan serta manajemen karir. Oke, jadi ini adalah merupakan beberapa model yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi ada model klenikal, hukum, finansial, manajerial, humanistik, dan
ilmu si perilaku atau behavior design. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke fungsi daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, ini ada beberapa fungsi ya dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah melakukan persiapan, seleksi tenaga kerja dan rekrutmen, di mana preparing dan selection. Jadi ini adalah proses awal yang dilakukan ya berkaitan dengan perencanaan. Di dalam melakukan persiapan seleksi ini harus mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat. Jadi ini dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kualifikasi yang memang diharapkan. Jadi prosesnya, tahapan-tahapannya mulai dari seleksi kemudian perekrutan. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan dan evaluasi karyawan. Jadi pelatihan, pengembangan dan evaluasi pada karyawan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial daripada perusahaan terhadap para anggota organisasi atau para karyawan. Jadi dengan adanya pelatihan, pengembangan dan evaluasi ini menjadi nilai positif, nilai positif bagi perusahaan, yang mana tentunya di sini manfaatnya ini akan diperoleh secara langsung oleh perusahaan. Di mana pelatihan ini dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, skill ya, potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan, yang mana di sini ketika skill, potensi daripada karyawan ini sudah meningkat, tentunya akan memberikan kontribusi bagi perusahaan itu sendiri. Nah, ini sehingga dengan karyawan-karyawan pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, skill ya, maka di situ nanti bisa dijadikan sebagai keunggulan dalam bersaing ya. Termasuk melakukan pengembangan ini juga sangat diperlukan, di mana tentunya harapannya setiap individu yang ada di dalam organisasi ini memang salah satu tujuannya adalah mereka ingin berkembang di dalam organisasi, jadi tidak statis tapi dinamis. Jadi berkembang ini dalam artian dari sisi posisi atau jabatan dan juga pengetahuan yang dimiliki. Tentunya sebagai anggota pegawai atau anggota karyawan ini mengharapkan bahwasanya ketika dia bergabung di dalam suatu organisasi ya, dari posisi awal pada level A, kemudian nanti sampai pada masa pensiun itu dia bisa menduduki posisi yang lebih baik dibandingkan dengan posisi awal ketika dia bergabung pada perusahaan. Kemudian evaluasi karyawan ini juga dalam rangka untuk mengetahui, melihat bagaimana kinerja daripada setiap anggota karyawan. Ini tentunya sangat penting sekali evaluasi, di mana informasi-informasi yang dihasilkan dari evaluasi ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh para manajer berkaitan dengan insentif, berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini adalah didasarkan atas hasil evaluasi. Nah, evaluasi di sini tentunya dilakukan dengan asas keadilan, yang mana di sini setiap anggota organisasi ini memiliki kesempatan yang sama, ya. Dalam artian ketika terjadi ada proses misalkan promosi jabatan, maka di sini evaluasi dilakukan kepada setiap anggota organisasi dalam rangka untuk mendapatkan calon-calon yang memang pantas untuk memperoleh promosi jabatan. Itu untuk fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Nah, ini jadi kompensasi di sini adalah upah gaji, yang mana di sini merupakan timbal jasa ya dari apa yang pengorbanan yang diberikan oleh sumber daya manusia kepada perusahaan. Jadi sumber daya manusia ini memiliki keahlian ya, skill ya, kemudian tenaga yang dicurahkan untuk proses daripada kegiatan bisnis perusahaan. Nah, sebagai bentuk
timbal balik pengorbanan-pengorbanan yang sudah dikeluarkan oleh para anggota organisasi atau sumber daya manusia, maka perusahaan memberikan kompensasi sebagai bentuk balas timbal jasa. Ya, nah ini. Nah, memang kalau kita melihat kebijakan-kebijakan di dalam pemberian kompensasi ini, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini memang berbeda-beda. Tetapi tentunya karena kompensasi ini merupakan sesuatu atau hal yang memang sifatnya riskan ya, berisiko, maka kebijakan daripada pemerintah terkait dengan kompensasi maka diatur oleh kementerian ya, Ketenagakerjaan bahwasanya di sini pemberian kompensasi harus mengacu pada UMR ya, UMR di mana penetapan UMR ini disesuaikan dengan masing-masing wilayah yang tentunya bisa berbeda-beda. Nah ini. Nah kemudian dari pemberian kompensasi ini harapannya tidak hanya sekedar sebagai bentuk balas timbal jasa atas jasa yang diberikan pada karyawan, tetapi di sini kompensasi juga harapannya mampu memproteksi para pegawai. Memproteksi itu dalam artian ketika pegawai diberikan kompensasi yang layak, diberikan kompensasi yang cukup, diberikan kompensasi yang sesuai dengan standar-standar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka harapannya perusahaan pegawai ini tidak keluar dari perusahaan untuk mencari tempat kerja yang lain. Nah ini karena salah satu alasan yang memang melatar belakangi daripada keluar masuknya dari para pegawai dalam suatu perusahaan itu adalah berkaitan dengan besar kecilnya gaji. Ketika seorang pegawai digaji dengan gaji yang rendah, maka di sini ketika seorang pegawai ini masih mendapatkan atau memperoleh kesempatan di tempat lain, maka tentunya dia akan pindah ke tempat lain. Nah, sehingga perusahaan di sini akan ditinggalkan oleh para pegawainya karena apa? Karena perusahaan memberikan gaji kepada pegawai dengan jumlah yang sangat rendah. Nah, maka itu kebijakan kompensasi ini tidak hanya untuk sebagai bentuk balas jasa itu tidak, tetapi ini juga dengan tujuan untuk memproteksi daripada pegawai agar supaya tidak pindah atau keluar dari perusahaan. Karena bagaimanapun juga ya ini adalah sebuah persepsi-persepsi yang kadang muncul ya. Nah ini ketika pegawai yang ada di dalam perusahaan ini keluar, maka tentunya di sini perusahaan juga harus mencari pengganti pegawai yang baru, di mana di situ juga harus melatih kembali bagaimana di sini juga memberikan pelatihan, kemudian mengembangkan dan sebagainya ya, sehingga itu butuh waktu. Tapi mungkin ada juga yang memiliki persepsi atau pemahaman ketika pegawai yang lama itu keluar, ini berarti nanti muncul pegawai baru, di mana kalau pegawai baru tentunya di sini dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pegawai yang lama, sehingga ini menjadi keuntungan bagi perusahaan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya, bergantung daripada mindset dari perusahaan itu sendiri. Namun demikian tentunya adalah hal yang menjadi kerugian bagi perusahaan ya ketika para pegawai ini keluar, atau lebih lagi kalau pegawai ini memang memiliki keahlian dan kemampuan khusus ya yang tentunya memberikan kontribusi bagi organisasi. Kemudian itu untuk yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah manajemen kinerja. Ini fungsinya bagaimana di sini sumber daya manusia ini mengelola daripada kinerja. Nah, kinerja di sini adalah berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Setiap individu yang ada di dalam organisasi ini bagaimana kinerjanya. Ini tentunya nanti bisa diukur. Dan di sini hasil daripada pengukuran kinerja organisasi ini akan menghasilkan informasi yang tentunya akan bermanfaat dalam pengambilan berbagai macam keputusan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perencanaan karir. Karena salah satu tujuan daripada individu dalam organisasi bekerja tidak cuma kompensasi atau gaji saja yang secara rutin diperoleh, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan karir.
Nah, manajemen sumber daya manusia di sini harus mampu memfasilitasi, di mana di sini tentunya melalui perencanaan karir yang nanti diberikan pada setiap individu yang ada dalam organisasi, sehingga karir daripada para pegawai di sini akan lebih meningkat, di mana di situ tentunya akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pada diri anggota organisasi. Kemudian juga hubungan karyawan, employee relationship. Ini jadi hubungan antar karyawan ini nanti memang menjadi salah satu unsur bagaimana proses kerja dilakukan. Dalam artian di dalam melakukan pekerjaan ini ada kalanya pekerjaan itu diselesaikan secara teamwork tim kerja. Nah ini maka di situ butuh koordinasi dan sebagainya, tetapi ada kalanya pekerjaan ini diselesaikan secara mandiri. Kemudian separation management, pemisahan daripada fungsi-fungsi manajemen, di mana di situ kalau dalam organisasi begitu banyak fungsi manajemen, sehingga ini sangat perlu dipisah dalam rangka untuk spesialisasi dan lebih fokus Personal administration. Nah ini. Oke. Nah ini adalah beberapa fungsi daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang peranan budaya dalam perusahaan dalam mengelola manajemen sumber daya manusia. Jadi budaya organisasi atau budaya perusahaan ini merupakan nilai atau asumsi dasar yang membentuk daripada pola pikir atau cara pandang kita dalam melihat sesuatu atau melakukan tindakan. Nah, ini adalah budaya. Jadi masing-masing organisasi memiliki budaya organisasi yang tentunya berbeda-beda pula, di mana budaya organisasi di sini ini nanti bisa diadaptasikan disesuaikan, sehingga nanti setiap anggota organisasi ini harus bisa menerima daripada budaya organisasi, terutama untuk para pegawai yang masih baru. Nah ini dampak gejala budaya perusahaan terhadap daya guna organisasi dan kepuasan individu. Jadi budaya perusahaan terhadap strategi, penerapan strategi baru yang kurang atau tidak sejalan dengan asumsi pertama yang biasanya dilandasi oleh visi dan misi organisasi. Kegagalan dalam mengadakan merger atau akuisisi atau diversifikasi karena tidak sejalan dengan pola pikir, nilai, perilaku, dan lain-lainnya. Kegagalan dalam melakukan perpaduan teknologi baru yang teknologinya belum dapat diterima dalam budaya usaha atau belum dapat dicerna seperti yang seharusnya. Kemudian konflik antar unit atau kelompok dalam organisasi disebabkan terjadinya perbedaan persepsi atau pelaksanaan nilai, perilaku, kebiasaan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pertemuan yang tidak berdaya guna dan atau putusnya komunikasi yang disebabkan terjadinya salah pengertian, kemudian penghargaan dan nilai-nilai yang berbeda dan nilai dan lain sebagainya. Kemudian kegagalan sosialisasi budaya perusahaan dapat menyebabkan kegagalan koordinasi dan integrasi kegiatan. Kegagalan ini dapat merupakan kegagalan dalam mensosialisasikan ide, prosedur kerja, dan teknologi baru yang berbeda dari nilai-nilai dan tradisi yang ada dan sebagainya. Kemudian akibat adanya budaya perusahaan dapat juga mempengaruhi produktivitas disebabkan nilai atau kebijakan kerja yang berbeda, pemberian nilai atau imbalan terhadap personal yang lebih senior atau yang lebih lama bekerja sebagai karyawan tetap tanpa memperhatikan produktivitas. Oke, jadi itu berkaitan dengan dampak gejala budaya ya. Nah selanjutnya ini adalah untuk merupakan tujuan daripada manajemen sumber daya manusia. Jadi tujuan daripada manajemen sumber daya manusia ini adalah meningkatkan kontribusi produktivitas pegawai kepada perusahaan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara strategik, etika maupun sosial. Ini adalah tujuan daripada manajemen sumber daya manusia.
Nah, ini merupakan tantangan daripada manajemen sumber daya manusia. Tantangan ini berasal dari eksternal dan juga internal. Kalau untuk eksternal ini perubahan yang cepat, kemudian keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, perkembangan pekerjaan, kekurangan tenaga kerja terampil. Sedangkan kalau internal ini adalah posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, fleksibilitas, kemudian pengurangan tenaga kerja, restrukturisasi, bisnis kecil, biaya organisasi, teknologi, dan serikat pekerja. Selanjutnya adalah tantangan manajemen sumber daya manusia. Ini secara individu atau personil, profesional ya. Ini lainnya. Jadi keselarasan antara pekerja dengan organisasi, tanggung jawab etis dan sosial, produktivitas, melimpahan wewenang, penyaluran budaya buah pikir. Sedangkan untuk lainnya adalah kelemahan manajemen dalam mengembangkan organisasi agar menjadi kompetitif dalam menyebutkan eksistensinya. Banyak manajer yang tak melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya di lingkungannya, sulit menemukan petugas manajemen sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyelaraskan antara strategi bisnis perusahaan dengan strategi sumber daya manusia. Oke, baik. Jadi ini uraian singkat berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, ya, yang mana ini memang berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu pengorganisasian, di mana manajemen sumber daya manusia ini juga perlu dilakukan pengorganisasian agar supaya memberikan manfaat yang optimal dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik. Oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua yang masih setia menyimak daripada materi perkuliahan secara online. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa Anda pahami. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat.